Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Bincang-Bincang bersama saya Nur Ulfaini yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan beragam tema yang sudah kita siapkan. Tidak kalah menariknya jika kemarin kita banyak sekali membahas soal pilkada. Nah, malam ini spesial. Ada gebrakan baru di dunia pendidikan yang mungkin ini menjadi angin segar, entah ini angin segar atau nantinya akan menjadi harapan palsu belaka. Sebelum kita bahas tema ini, kita saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Gebrakan baru di dunia pendidikan mulai dinampakkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Tak hanya soal penerapan makan siang bergizi gratis bagi pelajar yang akan mulai diterapkan pada 2025 mendatang. Kejutan baru di dunia pendidikan baru saja dipaparkan oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang akan menghapus zonasi. Ini zonasi harus dihilangkan, Pak. Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tak cukup itu, kejutan baru lainnya yakni rencana kenaikan gaji guru non-ASN yang seakan menjadi angin segar bagi guru honorer yang cukup lama menantikan ini. Lantas bagaimanakah masyarakat dalam menyambut perubahan di dunia pendidikan era Prabowo Gibran? Akan kita bahas dalam Bincang Pendidikan di era kepemimpinan baru. Memang berbicara soal pendidikan ini seakan-akan tak henti-hentinya. Hampir setiap tahun problem di lapangan pendidikan ini seakan-akan menjadi momok bagi masyarakat, khususnya bagi kita masyarakat yang kurang mampu. Kekhawatiran untuk tidak mendapatkan bangku karena sistem zonasi ini cukup menjadi ancaman. Dan pada malam hari ini ada tamu narasumber spesial yang mungkin selalu membahas dan menyoroti soal zonasi. Kita sapa terlebih dahulu yang paling cantik malam hari ini, Bu Lili. Selamat malam, Bu Lili. Selamat malam, Mbak Anggota Fani. DPRD Provinsi Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS. Di sampingnya Pak Isa Ansori. Siap. Assalamualaikum. Selamat malam. Sebagai penggiat pendidikan, beliau ini juga cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan, termasuk Pak Ali Yusa. Selamat malam Pak Ali Yusa, kita berjumpa lagi. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi Oke, topik malam ini menarik ya Pak. Bapak-bapak ini yang pakar-pakar pendidikan. Tapi kita akan membahas secara detail. Tentunya di tema pendidikan di era kepemimpinan baru. Kita bahas sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Cowpos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo.
Memasuki program bincang-bincang dengan tema spesial pendidikan. Pendidikan di era kepemimpinan baru. Tentu ini setiap kali berganti pemimpin pasti akan ada gebrakan termasuk soal pendidikan. Mungkin saya akan langsung membahas soal bagaimana menanggapi terkait dengan statement Bapak Wakil Presiden tadi yang menyatakan bahwa sistem zonasi ini harusnya dihapus. Nah, ini apakah benar-benar dihapus atau masih menjadi wacana? Mungkin saya akan meminta pendapat dari Pak Ali Yusa terlebih dahulu selaku anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pribun, Pak? Ya, sebenarnya sistem zonasi yang diterapkan sekarang ini kan tidak benar-benar 100% zonasi. Dan saya pikir ini adalah sistem yang paling adil, berkeadilan. Kenapa berkeadilan? Karena yang satu berkeadilan, dua sangat mendukung pendidikan di tingkat wilayah, kewilayahan. Kan kalau dalam pendidikan itu kan ada pendidikan lingkungan. Ini sangat mendukung pendidikan lingkungan ini. Bukan hanya orang tua dan sekolah, tapi pendidikan lingkungan, zonasi itu mendukung. Kemudian satu lagi terkait dengan polusi dan biaya transportasi. Ini juga sangat membuat lebih efektif, lebih efisien. Jadi biaya murah kan begitu ya, bisa lebih membantu. Karena di tempat kita kan memang tidak mengenal bis sekolah. Keberadaan bis sekolah itu kan cuma program palsu-palsu. Program palsu. Karena bisnya ada di dishub tapi nggak pernah dipakai. Oke. Paling kalau dipinjam untuk jalan-jalan siswa. Nah, ini adalah yang terbaik bagi saya. Zonasinya memang tidak 100%, tapi masih mengakomodir anak-anak yang berprestasi, masih mengakomodir yang afirmasi dibanding dengan beberapa sistem yang lalu. Seperti itu. Terus bicara tentang pendidikan sebetulnya sih nggak berubah menurut saya. Karena kalau mau berubah sebetulnya undang-undangnya yang dirubah. Oke. Undang-undang pendidikan saat ini masih menggunakan tahun yang cukup lama. Jadi sudah puluhan tahun. Jadi ini kalau mau dirubah ya harusnya itu. Artinya kita masih punya tujuan yang sama. Persoalannya mungkin alat angkutnya yang berbeda. Oke. Kalau dulu menggunakan apa, sekarang menggunakan apa, itu saya menganalogikannya seperti itu. Sehingga yang perlu diperbaiki tentunya satu, cukup dengan bagaimana UPD yang ada di tingkatan kabupaten, tingkatan provinsi, kota, itu bekerja sama untuk ngasih layanan pendidikan yang bermutu bagi anak-anak kita. Kemudian bagaimana yang selalu digembar-gemborkan oleh Pak Isa tentang gotong royong. Gotong royong ini juga didukung. Orang tua melakukan gotong royong bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jangan sampai dijadikan sebagai gotong royong diartikan nanti pungli. Nah, kalau pungli ini juga apa sih yang disebut gotong royong? Ya ada transparansi, ada akuntabilitas. Ketika ini tidak ada ya berarti larinya ke pungli kan begitu. Oke, saya putus terlebih dahulu. Saya garis bawahi soal sinergitas. Sebenarnya tidak ada perubahan ya Pak. Hanya itu merubah nama atau polanya saja ketika undang-undang lama masih diterapkan. Begitu ya Pak Isa? Tujuannya kan tetap sama. Tujuannya tetap sama, hanya perkataannya atau penyampaiannya, judulnya berbeda gitu. Bukan. Kalau tujuannya sama, cuman bagaimana mencapai ke arah tersebut. Oke. Apakah kita mau menggunakan, kalau kemarin kita belajar tentang Merdeka Belajar, yang sebetulnya saya lihat ini adalah keberlanjutan dari K13. Oke. Nah saat ini hanya judulnya saja, lagi-lagi hanya judul yang berbeda. Enggak, ini kalau saya melihat keberlanjutan. Okay. Nah, saya melihatnya sebagai keberlanjutan antara K13 dengan Merdeka Belajar. Kalau saat ini yang saya lihat ini kan hanya sebatas bagaimana meningkatkan mutu layanan pendidikan, bukan pada meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi layanan pendidikannya, layanannya ya. Bukan? Layanannya yang mungkin akan dirubah. Oke. Itu. Oke, Bu Lili mungkin menyikapi dengan statement Mas Wapres tadi. Iya Mbak, saya sebagai wakil rakyat kebetulan ini habis reses ya.
dalam kurun riset itu selalu hal yang disampaikan oleh masyarakat kita ini kaitan dengan pendidikan ini ya zonasi ini gitu ya. Artinya keberatan terkait dengan zonasi karena rata-rata anak-anak yang pintar bahasa mereka terkadang tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan karena apa? Karena tidak berada di wilayah atau sekolahnya itu. Nah, bagaimana kaitan dengan zonasi sebenarnya bukan tidak baik ya, saya kira zonasi itu juga ada segi positifnya ya, seperti harapan dari pemerintah di kemarin Menteri Pendidikan kita yang kemarin Mas Nadiem ya, Mas Nadiem mungkin berharap bahwa dengan sekolah zonasi. Yang ya sistem zonasi yang dekat dengan sekolah ini setidaknya akan memberikan banyak dampak positif sebenarnya juga, walaupun kemudian pada prakteknya mungkin banyak hal yang juga kurang. Kalau kaitan dengan kemudian dihapus, sebenarnya mungkin bahasa dihapus itu bisa dirubah dengan memberikan program yang sejajar, barangkali seperti ini. Tidak selalu harus dihapus, tapi disempurnakan. Oke. Tidak selalu hanya kaitan dengan wilayah, tetapi juga dengan mutu si anak, dengan kemudian ada ujiannya juga. Jadi artinya tidak sekedar dia tinggal di dekatnya sekolah, kemudian dia mendapatkan kesempatan lebih, tetapi juga ada faktor IQ juga, nilai sekolah juga. Berarti pemberlakuan kuota ya? Pemberlakuan kuota. Tapi saya kira kalau di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemarin kita sudah banyak ada perubahan. Dari awalnya 80% ya di program yang pertama kan sudah kemudian menjadi 50%, bahkan sekarang sudah 30%. Artinya kan sudah ada persentase yang memberikan kesempatan dengan pola-pola yang lain. Namun kalau kemudian zonasi itu memang mau dihapus, kalau masyarakat kita kan memandangnya, wes enggak apa-apa Bu, saya terima anak saya istilahnya tidak bisa masuk sekolah ini dengan reason tidak lulus ujian dibandingkan karena tidak berada di lingkup yang dekat dengan sekolahan. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke Pak Isa Ansori, cukup menarik karena kalau membahas soal pendidikan, apalagi kita sebagai emak-emak ini yang mewakili masyarakat ya, kekhawatiran untuk nanti anaknya tidak bisa mendapatkan sekolah negeri, entah itu di dekatnya favorit atau apapun, ini juga selalu menjadi kekhawatiran. Kita masih akan membahas lebih detail lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap lagi bersama kami di Bincang-Bincang. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang dengan tema pendidikan di era kepemimpinan baru. Tadi disebutkan Pak Ali Yusa sebenarnya tidak ada perubahan harusnya, hanya mungkin sedikit pergeseran dikit. Terus tadi Bu Lili juga menyebutkan harusnya mungkin tidak menggunakan penghapusan zonasi, tapi sedikit mengupgrade ya untuk penerapannya. Penyempurnaan. Pak Isa Ansori menanggapi dengan statement Pak Wapres ini yang rencananya akan menghapus zonasi. Iya, saya kira boleh lah ya kan. Pak Wapres ngobrol begitu boleh kan. Artinya terlepas itu nantinya realisasi atau tidak ya. Tapi kan pendidikan itu begini, ke depan itu kan mesti harus
harus bicara tentang keberlanjutan ya kan. Nah, pendidikan kita itu kan mestinya gerak. Pendidikan kita itu kan harus inklusif ya kan, non diskriminatif. Terus aksesnya harus mudah ya kan. Sehingga bicara tentang itu maka kemudian muncul sistem ya kan. Nah, sistem apa sih yang paling tepat ya kan, bukan yang paling baik ini kan. Yang paling tepat saya kira betul tadi Pak Yusa ya. Zonasi itu sistem yang mendekati keadilan, artinya semua orang terfasilitasi, inklusif, karena pendidikan itu kan tidak boleh, oh ini khusus anak pinter ya kan. Lalu ukuran pinternya apa? Ukuran pinternya itu kemudian kalau nilainya itu 10 semua, 9 semua, sehingga dulu ya kan, itu kalau mau masuk sekolah yang disebut favorit itu ya kelompok menengah ke bawah itu ya mikir-mikir kan begitu. Sementara kita ini kan tahu anak-anak didik kita itu ada kelompok menengah, ada kelompok bawah, ada kelompok atas. Kelompok atas ini kan kelompok yang cukup terfasilitasi. Kalau kurang dia bisa diinjak dengan pelajaran yang lain. Sehingga akan lebih mudah masuk sekolah-sekolah yang disebut favorit. Padahal yang dua kelompok ini kan juga butuh layanan pendidikan yang baik dan bermutu tadi. Sehingga menurut saya negara hadir, ya kan? Negara hadir dengan konsep zonasi. Nah, zonasi itu kan juga tidak semuanya ya, untuk yang dekat rumah kan masih ada afirmasi, masih ada prestasi dan ada mutasi. Sehingga semuanya terfasilitasi. Di dalam zonasi yang 50% itu juga masih terbagi-bagi, ya kan? Nanti ada 30%-nya seperti apa. Nah, saya kira yang perlu diperbaiki itu adalah cara kita memahami sekolah. Kalau semua berpikir bahwa sekolah negeri itu yang terbaik, maka terjadi kegaduhan ini. Sehingga semua orang harus berebut ke negeri dan kemudian menghalalkan segala cara. Masalahnya Pak, orang itu stigmanya kalau tidak diterima di negeri, terus harus ke swasta, bayar Pak. Nah, ini mewakili suara rakyat, benar ya Ibu? Betul, mungkin mereka akhirnya berbondong-bondong untuk bisa menikmati fasilitas. Disitulah sebetulnya negara masih harus hadir, ya kan? Hadir seperti apa? Sekolah-sekolah yang selama ini dianggap kurang, itu harus diinjak oleh pemerintah supaya bisa sama. Nah, kemudian dari sisi biaya, negara masih harus hadir dengan standarisasi biaya pendidikan. Nah, hari ini itu kan pemerintah nggak punya, ya kan? Kalau bicara provinsi ya, berapa sih standarisasi biaya pendidikan minimal bermutu di SMA itu? SMA Surabaya dengan SMA di Sidoarjo atau kemudian dengan di Blitar sama nggak itu? Provinsi punya nggak itu? Nggak punya, ya kan? Kalau bicara lebih spesifik lagi, kota ya kan, untuk SMP dan SD punya nggak kota itu standarisasi biaya pendidikan bermutu? Kalau mereka punya, itu kan bisa dihitung kebutuhannya. Sekolah swasta berapa, kemudian sekolah negeri berapa. Sehingga negara tahu persis untuk menciptakan anak yang cerdas, bagaimana amanat konstitusi itu dibutuhkan investasi sekian. Anggarannya disusun, bagiannya Bu Lili ya kan, untuk menyusun anggaran itu. Nah, hari ini kan karena standarnya tidak ada, kemudian cara menyusunnya itu berdasarkan persepsi tahun kemarin ya, kalau tahun kemarin anggarannya sekian, maka tahun ini saya anggarannya sekian. Sehingga kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat itu terjadi konflik ya kan. Sekolah punya kebutuhan ya kan. Sekolah A dan sekolah B. Di SMA ya, saya SMA di Surabaya, sama-sama Surabaya, sama-sama negerinya. Itu kan ada yang 1 tahun itu butuh sekitar 1.900.000, itu yang harus dibebankan pada orang tua. Sementara kita ini kan ngomong pendidikan gratis ya kan. Lalu mungkin di SMA lain juga berbeda sekian itu. Nah, karena tidak ada standar ya kan, sehingga kemudian ada masyarakat yang menolak ya kan. Nah, kalau masyarakat menolak itu kan terjadi konflik antara sekolah dengan masyarakat. Nah, supaya tidak terjadi konflik, mestinya negara hadir. Hadirnya gimana? Tentukan standarisasi biaya pendidikan minimal bermutu. Bantuan pemerintah berapa? Rumusannya sederhana. Kalau bantuan pemerintah itu lebih besar dibanding kebutuhan sekolah, maka sekolah tidak boleh memungut ya kan. Kalau bantuan sekolah itu, kalau bantuan pemerintah itu lebih kecil dari kebutuhan sekolah, maka sekolah boleh menggali, ya kan. Nah, sumbernya dari mana? Bisa dari wali murid, bisa melalui partnership, dan banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh sekolah. Nah,
Ini saya kira yang jadi persoalan. Nah, persoalan yang lain Undang-Undang 20 ya tahun 2014 itu kan terjadi gap antara maksud undang-undang dengan implementasi. Misalkan begini, pemerintah kota itu yang duitnya banyak ya, itu pingin anak-anak mulai dari TK sampai dengan SMA itu dibiayai. Nah, tapi kan problemnya adalah SMA, SMK itu kan tidak di bawah kewenangan, tidak berada di kewenangan kota. Sehingga untuk membantu itu kan dibutuhkan aturan, ya kan. Nah aturannya seperti apa? Ini yang tidak pernah terjadi koordinasi. Nah, sehingga apa? Kota itu harus mencari cara supaya bisa memberi bantuan, ya kan. Nah, seharusnya duduklah antara kota dengan provinsi. Kalau terjadi begini, rumusannya bagaimana supaya tidak dianggap melanggar aturan. Nah, ini yang saya kira belum terjadi. Jadi menurut saya betul tadi bukan persoalan zonasinya, bukan persoalan sistemnya, tapi yang terjadi adalah mindset para pelaku kebijakan pendidikan ini yang belum sinkron, sehingga kemudian terjadi masalah yang seperti sekarang ini. Berarti terlepas akankah itu nantinya benar-benar terrealisasi untuk proses penghapusan ataukah tetap? Enggak, Mbak. Jadi gini, kalau lihat data ya. Oke. Data jumlah sekolah itu memang terjadi piramida yang mengerucut ya. Tapi kalau bicara ruang kelas, cukup kita tidak perlu bangun sekolah baru. Oke. Nah, sehingga sebetulnya usulan membangun sekolah itu akan berbiaya. Nah, dibanding belum biayanya, belum lahannya kan susah kan. Nah, lebih baik kemudian meningkatkan kualitas ruang kelas itu. Lalu yang kedua, supaya tidak terjadi konflik, maka dibangun redefinisi tentang pemahaman zonasi. Redefinisi zonasi itu kan sudah ada toh di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 ya kan, tentang kawasan zonasi itu kayak apa sih kan begitu. Nah, kawasan zonasi itu kan mestinya kawasan yang dalam satu wilayah yang diperlakukan sama. Ya. Ini kan enggak di bawah zonasi tapi diukur jarak kan begitu. Sehingga yang dapatkan yang jarak itu. Nah, pemahaman definisi zonasi yang mesti harus kita betulkan. Jadi bukan deket-deketan enggak, tapi misalkan A, B, C dalam satu zonasi perlakukan sama. Nah, nanti dibuat proses seleksinya. Rumusannya kayak apa? Ya ditentukan kebijakan masing-masing. Berarti bisa dikatakan sosialisasi di sekolah-sekolah atau di tingkat bawah ini masih minim, kurang diterima? Tidak ada keberanian dari ide dari para pemangku. Tidak ada keberanian untuk melakukan sebetulnya yang terkait dengan zonasi yang dari 80 jadi 50, kemudian 50 jadi 30 yang zonasi murni, 20 jadi zonasi yang sebaran. Itu kan sebetulnya ide kreatif dari pemerintah kota Surabaya. Dari pemerintah daerah justru ada. Kemudian dan juga pemerintah provinsi. Diadopsi 1 tahun berikutnya oleh pemerintah provinsi. Oke, kita tahan dulu Bapak. Sangat seru soalnya kalau misal membahas soal pendidikan ini ya. Kita jeda terlebih dahulu. Masih kita akan bahas lebih detail lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Artinya Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Jawa Post TV. Terima
Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tentunya di topik malam hari ini adalah pendidikan di era kepemimpinan baru. Kalau membahas soal zonasi, kita menanggapi dengan statement Wakil Presiden yang kemarin sempat berbicara akan menghapuskan sistem zonasi ini. Ini masyarakat ternyata masih, mungkin tadi saya mendengarkan statement dari Pak Isa, Pak Yusa, Bu Lili, ternyata fakta di lapangan ini banyak mindset yang masih belum sebenarnya, entah itu dari masyarakatnya atau dari pemangku kebijakan dalam proses realisasi zonasi ini. Pak Yusa melanjutkan tadi, sepertinya sedikit menggebu-gebu untuk menyampaikan apa yang salah sebenarnya. Kalau dikatakan sistem zonasi yang mulai diterapkan tahun 2016 ini, kalau kita mengingat bahwa sebenarnya tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang notabene mungkin kurang mampu untuk bisa masuk. Kalau saya sih lebih cenderung bilang memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah agar bisa punya layanan mutu yang baik. Oke. Tidak terpusat pada satu sekolah. Kemudian raw material yang masuk ke sekolah-sekolah itu jauh lebih sama. Tidak ada sekolah yang raw materialnya luar biasa baik, sehingga gurunya tidak usah capek-capek, hasilnya akan baik, dibanding sekolah yang punya raw material buruk, dan gurunya akan luar biasa mati-matian untuk meng-upgrade kemampuan anak-anak ini. Nah, yang saya lihat justru ini adalah momen baik, kenapa semua pemimpin baru semua. Oke. Mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, bahkan tingkat kabupaten dan kota. Harapan saya pemerintahan di kabupaten dan kota ini mulai serius untuk menggarap bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, mutu layanan pendidikan, dan akhirnya menciptakan sumber daya manusia yang luar biasa untuk negara ini. Sesuai dengan harapan dan kampanyenya Presiden Prabowo dan dengan Kabinet Merah Putihnya. Artinya sebetulnya harapan saya kalau di kota, ya wali kota Surabaya harus berani bagaimana melakukan inovasi dan berani berdiskusi dengan kementerian terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Mulai dari makan bergizi gratis, kemudian bagaimana sekolah yang bermutu dengan ada jontoroknya, yang nalangi biaya pendidikannya. Ini karena sangat besar lagi impact-nya. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya pendidikan di kota Surabaya juga nggak besar-besar amat yang dikhususkan untuk anak-anak. Karena ternyata yang sebagian besar, paling besar itu adalah di guru. Oke. Biaya anggaran itu lebih banyak terserap untuk guru, jumlah guru. Dan itu juga guru di Surabaya masih kurang. Artinya perlu inovasi baru bagaimana sih kita menambah guru tanpa menjadi beban dari APBD. Ini juga bisa berlaku juga di provinsi. Pemetaan ulang dan perumusan ulang ini berarti, Pak? Ya, inovasi-inovasi kebijakan yang harus dilakukan. Kan sekarang ada Merdeka Belajar. Oke. Sekarang dengan Merdeka Belajar sudah ada dosen industri. Kenapa tidak ada guru dari lingkungan-lingkungan yang lain? Terkait penambahan sekolah, Surabaya harusnya mengaktifkan SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Ini pendidikan yang luar biasa untuk mengatasi anak tidak sekolah di Surabaya. Ingat, anak tidak sekolah di Surabaya cukup tinggi. Belum lagi di kabupaten-kabupaten yang lain yang tidak terakses oleh pendidikan. Di Kepulauan Kangean, ada Kabupaten Sakala. Sakala itu pulau terluar. Kalau ditarik lurus gini, dia di atasnya Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Saya pikir pemimpin yang baru di provinsi juga harus bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang inovatif juga. 8 rekayasa untuk meningkatkan dimensi pendidikan pada indeks pembangunan manusia yang diberikan oleh Dewan Pendidikan Jawa Timur kepada Ibu Khofifah di periode yang sebelumnya harusnya dibaca oleh beliau dan dilaksanakan dengan baik. Dan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi untuk bagaimana menjadikan 8 rekayasa yang diramu oleh Dewan Pendidikan Jawa Timur sebagai jalan keluar untuk meningkatkan dimensi pendidikan pada IPM di Jawa Timur. Ingat, Jawa Timur ini
IPM-nya masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Dibanding dengan kabupaten provinsi yang lain. Provinsi Kalimantan Utara itu kita masih kalah. Nah, ini kan juga jadi acuan. Kita masih di 20 besar, belum masuk 10 besar. Ironi, dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak swasta di Indonesia, itu ada di Jawa Timur. Dengan jumlah perguruan tinggi negeri terbanyak, itu ada di Jawa Timur. Dengan jumlah sekolah, sekolah khusus itu, ya semacam SLB kayak gitu. Bukan, sekolah kedinasan SMA di level SMA. Itu juga yang terbanyak. Sekolah Nala, sekolah Taruna kayak gitu itu kan cukup banyak di sini. Nah, ini yang saya harus pikir di era kepemimpinan Bu Kofifa yang baru ini, beliau lebih aware terhadap, sudah tidak perlu lagi kan untuk menyiapkan dirinya maju ke periode kedua. Saya pikir ini totalitas beliau kita yang tidak membahas hanya di struktur di tingkat provinsi tapi juga di daerah juga ya Pak. Kabupaten dan kota, pemimpinnya baru-baru karena semua. kita juga nantinya akan selaras dengan kepemimpinan presiden baru, Pak Prabowo Gibran, dengan semangat barunya yang baru-baru ini juga tidak hanya soal zonasi yang jadi sorotan tapi juga mungkin bisa dikatakan pemberdayaan guru non ASN yang baru saja juga ada info akan ada kenaikan gaji. Tapi kita kembali membahas soal zonasi ini Pak, apakah selama proses penerapan zonasi ini ada catatan Kak terkait dengan sistem penerapan ini dinilai sudah berjalan maksimal? Kalau di kota saya tanyakan satu, apakah ada SMP baru yang dibangun selama 3,5 tahun? Pasti jawabannya karena ada COVID jadi nggak bisa bangun. Ya toh, wali kota baru berkuasa 3,5 tahun. Kalau di kabupaten yang lain yang sudah 5 tahun, jawabannya sama. Membangun sekolah itu biayanya mahal. Karena tidak hanya sekolah yang dibangun, tapi ASN dari guru juga itu jadi biaya yang cukup besar. Namun yang mereka lupa, saya tidak tahu apakah mereka lupa, tidak paham, acuh, atau nggak mau repot. Nggak mau repot. Ada namanya SKB di Undang-Undang Sisdiknas tersebut, Sanggar Kegiatan Belajar, dan banyak di kabupaten. Surabaya yang terakhir malah untuk mengadopsi itu. Ya kalau misalkan lupa ya bisa Pak Yusa mengingatkan, nggak apa-apa ya Bu Lili ya. Nah ini yang harus Bu Lili ini yang harus sebagai wakil rakyat yang paling sering mendapat keluhan langsung dari masyarakat ketika reses itu pendidikan dan juga kesehatan yang selalu menjadi dominasi Bu. Pripun. Sebenarnya mungkin ada catatan dengan ini. Kalau saya sih melihat sebenarnya masyarakat kita ini kaitan dengan zonasi ini lebih pada keinginan mereka untuk membawa anaknya ke sekolah negeri. Sebenarnya poin satunya adalah karena pembiayaan, poin duanya karena mindset. Poin satu pembiayaan itu karena mereka merasa bahwa di sekolah negeri ini lebih murah. Walaupun pada akhirnya terkadang ada banyak juga tarikan yang mereka terpaksa harus iuran lah, iuran. Tapi itu juga kadang karena sebagian orang tua menginginkan yang lebih kaitan dengan kegiatan anak-anak. Jadi kalau ada kegiatan kan pasti korelasinya dengan pembiayaan juga. Yang kedua kan kaitan dengan mindset bahwa di negeri ini terkadang mereka menganggap anaknya akan menjadi orang yang berhasil. Nah ini kadang yang ketika kita masuk di sekolah negeri, ya artinya mutu pendidikan mereka menganggap bahwa di sekolah negeri jauh lebih baik. Walaupun kita sebenarnya sudah melihat kalau di dalam kenyataannya di sekolah swasta ini banyak yang justru lebih baik. Tapi secara mutu, bayar itu tadi. Nah makanya kan antara satu pembiayaan, yang kedua adalah mindset masyarakat. Nah kaitan dengan pembiayaan ini kita juga ke pemerintah provinsi di APBD 2025 ini sudah berikan satu lebihan sebenarnya ya. Kalau misalnya mandatory spendingnya kan sebenarnya 20% nih pendidikan. Kita kemarin sudah ambil 32%. Ya, dari jumlah yang kita sudah dapatkan kemarin dari gedoknya APBD itu 29,9. Itu udah
Dan kesehatan pun juga seperti itu. Kesehatan dari 10% sudah 19,4. Artinya kita sudah mencoba untuk memberikan kesempatan yang lebih untuk pendidikan dan kesehatan. Ya, infrastruktur yang kita turunkan dari 40% menjadi 33%. Artinya pemerintah dalam hal ini sudah punya niat baik juga untuk memberikan ruang yang lebih ya di dalam pembiayaan di pendidikan dan di kesehatan. Saya kira seperti itu, Mbak. Hanya memang dengan jumlah yang sekian ini kita belum bisa terangkum dengan dengan baik mungkin ya, masih kurang lah ya. Seberapapun itu masih cukup kurang sehingga saya kira yang kalau kami di Wakil Rakyat ya gimana caranya untuk mendapatkan tentu jumlah APBD yang sudah lebih besar dan bisa kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk hal yang sangat mendukung. Oke. Mungkin tadi seperti yang diusulkan oleh Pak Yusa, duduk bareng lagi lah. Kita tahan dulu, duduk bareng kita tahan dulu ya. Kita masih akan membahas lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Masih membahas soal pendidikan di era kepemimpinan baru. Kalau kita mengingat ya, baru saja kita selesai gawe dengan pilkada serentak. Ini sangat cocok untuk diseriusi, mengingat linearnya dengan keinginan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini dalam membenahi soal pendidikan. Bu Lili tadi disebutkan, menyinggung soal APBD. Pemerintah hampir setiap tahun menaikkan anggaran untuk pendidikan salah satunya. Bahkan ini bisa dikatakan pendidikan ini cukup tinggi ya untuk peningkatannya. Namun faktanya di lapangan Bu, masih sering terjadi carut-marut soal pendidikan. Apa yang salah sebenarnya? Padahal sudah dinaikkan anggarannya tapi masih ada yang kurang. Masih salah di kurang penambahannya atau memang realisasinya yang mungkin dikatakan tidak tepat sasaran begitu? Bisa jadi seperti itu. Ya ini yang memang dibahas. Bisa jadi seperti itu yang paling terakhir. Iya. Artinya kan kita memang penambahan itu memang pada aspek-aspek ya guru misalnya. Kalau kita masih tadi Pak Yusa juga menyampaikan bahwa guru kita ini sebenarnya masih kurang. Hampir di sekolah negeri ini secara komunikasi Pak, mereka menyampaikan sekolahnya ini separuh guru negeri, separuhnya adalah honorer misalnya seperti itu. Nah ini kan artinya memang kurang, ya faktor pendidik ini kurang di sekolah-sekolah kita. Saya kira kalau kemudian penambahan itu memang diperuntukkan, ya salah satunya untuk pembiayaan guru, ya. Kemudian juga yang kedua operasional sekolah itu sendiri. Nah, berarti kan memang kalau semakin kesini kan memang operasional juga, biaya operasional juga cukup tinggi kan Mbak. Kita nggak bisa mengatakan biaya operasional lebih tinggi ya. Operasional juga tinggi juga gitu, dan kita tidak bisa menafikan itu gitu ya. Iya. Tapi memang perlu selalu ada pengawasan kami ya. Secara ini kan memang saya tidak di Komisi E, tapi saya kira
ini memang menjadi tugas kami ya yang di untuk Dewan memantau, untuk terus Bu. Berarti memantau, ini iya. peningkatan anggaran ini diperuntukkan lebih ke siswanya, pelajarnya, atau justru pendidiknya, guru pendidiknya, begitu ya? Betul, iya. Pak Isa dari tadi tertawa menyikapi saya itu melihat gini, sekolah itu kan selalu dinamikanya kan tinggi. Tentu tidak mungkin lah yang kemarin itu tercapai A, terus tahun ini juga A. Pasti dia pingin yang lebih baik kan begitu. Nah menurut saya yang kepingin yang lebih baik itu yang kemudian tidak terikuti secara cepat ya kan, dengan bagaimana menganggarkan, sehingga kemudian muncul di lapangan ya kan, oh sekolah A itu tidak cukup, bantuan pemerintah tidak cukup, sehingga terpaksa harus kemudian meminta partisipasi masyarakat. Nah itu yang disebut dengan macam-macam itu ya, pungli dan macam-macam. Iya. Padahal sebetulnya itu kebutuhan sekolah. Sekolah kan membuat perencanaan. Nah yang ingin saya katakan begini, pemerintah sudah bekerja kan dengan tadi yang disebut mulai dari KTSP, kemudian kurikulum 2013, lalu kurikulum Merdeka. Nah ini kan sebetulnya melengkapi proyeksi zonasi tadi. Nah problemnya kemudian kawan-kawan guru itu belum semuanya siap, ya kan, mengikuti perkembangan zonasi. Zonasi itu kan cara mengambil muridnya itu kan enggak kemudian seperti yang dulu-dulu ya kan, prestasi seperti itu ya. Nah karena enggak seperti itu, guru-guru terbiasa ngajar anak yang baik kan begitu, sehingga kemudian mereka tidak siap seperti itu. Nah ketidaksiapan itu mestinya pemerintah hadir dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana menangani guru. Nah Pak Menteri ya kan, pertama kali Pak Menteri dilantik itu kan dengan statementnya deep learning ya kan, mindful learning, meaningful learning, dan kemudian ada joyful learning. Menurut saya ini menguatkan apa yang ada, menguatkan dari Merdeka Belajar. Nah persoalannya bisa nggak kawan-kawan guru mengikuti itu. Nah proses belajar ke depan itu kan mesti growth mindset ya. Nah, artinya proses belajar bertumbuh, tidak melihat hasil, tapi prosesnya seperti apa. Nah kawan-kawan guru masih melihat hasil kan. Misalnya ada KKM ya kan, kalau KKM-nya tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka anak ini disebut tidak berhasil. Nah mestinya di Merdeka Belajar sudah tidak ada itu, ya kan. Jadi growth mindset itu untuk mencapai sana, bukan segini, bukan 1 tambah 1 2, tapi 2 itu asalnya dari mana. Nah anak diajari seperti itu. Nah, cara menganalisa, nah itu yang disebut oleh Pak Wapres tadi, coding kan, kodifikasi. Jadi mengajar anak itu kritis ya kan, bukan kemudian 1 tambah 1 2, tapi 2 itu dari mana. Nah murid mesti diajari ke sana. Makanya kemudian ada apa itu yang outdoor learning ya kan, anak-anak itu belajar di luar, kemudian buat analisa lalu dilaporkan. Prosesnya sudah jalan, tapi cara implementasinya yang belum. Artinya gini, masih dinilai hasilnya kan. Mestinya tidak ada, anak tidak ada ikhlas itu enggak gitu. Karena gini, di kurikulum Merdeka maupun yang Pak Menteri lemparkan hari ini, itu Pak Menteri mengajak kita begini. Asal pisau itu dari sisi tajamnya, jangan asal pisau itu dari sisi tumpulnya. Jadi tugasnya guru sekarang itu mencari sisi ketajaman murid-murid itu. Yang pinter di vokal misalkan, kesenian, ya sudah kita pertajam itu. Nanti matematikanya melengkapi aja kan begitu. Nah dengan cara begitu setiap anak itu akan terfasilitasi. Nah itu yang saya sebut dengan kualitas layanan pendidikan. Pola ya Pak, pola yang harus dirubah dan di-upgrade, mungkin yang diperbarui. Begitu ya Pak Isa ya? Betul. Oke, kita jeda lagi Pak. Nanti masih kita akan bahas lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang Jawa Post TV. Now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo,
setiap Kamis sampai Sabtu. Hanya di Cowopos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Masih di Bincang-Bincang Cowopos TV, tidak terasa ini ternyata segmen terakhir, padahal masih banyak yang harus dikupas ya. Kita kembali ke topik soal zonasi ini. Ternyata zonasi ini mencakup segalanya. Tadi soal pola dan juga betul. Upgrading guru. Betul. Saya mungkin ke Pak Yusa, tidak mau ke Bu Lili selaku Dewan yang seharusnya tahu anggaran itu kemana. Pak Yusa, bagaimanakah dalam menyikapi ini? Entah itu nantinya akan terrealisasi atau tidak, tapi bagaimana masyarakat ini tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa hampir setiap tahunnya ada problematik. Ya, saya berpikir zonasi yang dihapus itu niscaya akan terjadi. Apa? Ketika satu, sudah ada sekolah bermutu di lingkungan masyarakat, mulai dari masyarakat yang terpelosok sampai masyarakat yang padat. Pertanyaannya, kapan itu terjadi dua-duanya ini? Apakah anggarannya cukup atau tidak? Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah setelah itu adalah bagaimana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota cukup kreatif dalam menggali peran serta masyarakat untuk bersama-sama ini loh, pendidikan ini adalah beban kita semua, tanggung jawab kita semua. Sinergitas antar OPD. Tidak hanya target sinergitas antar OPD, tapi semua perusahaan, semua stakeholder yang ada. Ini harus ikut. Kreativitasnya di mana? Satu, katakanlah Pelindo. Pelindo bikin 2 sekolah atau menjamin 2 sekolah dengan CSR-nya. Itu sangat mungkin. Perusahaan yang lain tidak bisa sanggup. Betul. Di SIR itu ada berapa ratus perusahaan. Sendiri-sendiri nggak mungkin, tapi kalau bersama-sama sangat mungkin. Kalau tidak bisa membuat sekolah, ya kenapa tidak berinovasi di, ternyata beban paling besar itu di guru. Ini sama halnya kalau di Surabaya, mohon maaf saya potong, sama halnya kalau di Surabaya orang tua asuh itu ya? Enggak, beda. Agak beda. Oh, agak beda, oke. Konsep penggalian biayanya berbeda. Pertanyaannya gini sederhana. Pemerintah itu butuh duit atau butuh programnya terlaksana, kan begitu ya. Nah, kalau duit itu kan ya nggak cukup kan ya kan. Duit tidak cukup. Kalau tidak akan pernah cukup. Tapi beda lagi kalau programnya terlaksana, misalnya begini, saya butuh sekolah, ya kan. Program pemerintah membangun sekolah baru, tapi duitnya tidak cukup ya kan. Nah, pemerintah bisa ngajak tadi, di Surabaya itu ya ada ini, ayo kamu mau nggak bangun sekolah di sini, kan begitu. Sehingga sumber APBD yaitu itu tidak murni yang selama ini ada, kan? Tapi ada partisipasi masyarakat. Pernah nggak Pak ini dibahas seperti ini, kan sepertinya akan menjadi solusi juga ketika zonasi, walaupun itu tetap berlaku atau tidak? Kalau saya langsung bicara dengan, bukan ke Dinas Pendidikan, tapi ke Bapeda, ya kan, pendapatan daerah. Bapeda itu kan dibebani toh, APBD-nya sekian, tapi kan realitas apa yang bisa diambil untuk sekian itu kan susah. Padahal program harus jalan. Ya. Sehingga pertanyaan saya sederhana. Ada sumber-sumber yang dibolehkan. Partnership tadi kan. Ya. Sehingga, saya butuh sekolah tahun ini. Tapi duitku gak ono. Ya kan, gitu. Tapi ya caranya, ya itu tadi. Datanglah ke partner ya kan. Dan yang namanya sekolah itu kan seharusnya terbuka ya. Tidak, konsep sekolah ini yang selama ini kelas. Padahal kalau bicara Undang-Undang Sidiknas, konsep sekolah, persekolahan itu adalah bagian dari konsep pembelajaran. Konsep belajar, konsep pendidikan. Nah, itu bisa dilakukan di mana saja. Beberapa waktu yang lalu sampai sekarang kami membuat sekolah pendidikan setara D2 bekerja sama dengan akademik komunitas
yang memberi sekolah gratis dan ruang belajarnya di mana-mana. Bisa di mana-mana. Nah, legalitasnya Pak? Legalitasnya legal. Dari... Tapi stigma masyarakat masih mungkin awam dengan hal itu. Nah, lagi-lagi mindset sekolah di ini lebih lagi-lagi baik seperti bagaimana pemerintah dahulu mensosialisasikan tentang SMK. Semua mati-matian gimana menceritakan SMK. Lagi-lagi berperan pemerintah harus mensosialisasikan lebih aktif. Surabaya sudah punya SKB. Dan SKB-nya terakhir yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sumeneb itu punya SKB, banyak kabupaten punya SKB, tapi kalau ditanya sekarang SKB mana yang terbaik, saya bilangnya SKB di Surabaya, karena yang paling jalan. Tapi kalau apakah ini sudah ideal, saya bilang sangat tidak ideal, karena sebaran dan jumlah siswanya masih jauh dari harapan jika dibanding dengan ATS. Harusnya Cak Eri yang akan terpilih, yang sudah akan dilantik besok, karena sudah terpilih ya secara ini, pasti lawannya nggak ada soalnya, kotak kosong. Nggak punya lawan ya. Nah, kalau yang lain mungkin masih bisa menggugat. Bu Kofifa mungkin masih digugat-gugat dikit-dikit lah gitu ya. Tapi kalau Cak Eri, ya mulai saat ini, beliau yang sudah langsung bertugas, ya beliau harus sudah menggenjot tentang SKB. Beliau harus turun, mensosialisasikan SKB kepada warga. Ini loh, Surabaya punya alat ini. Dan Surabaya sebagai kota yang tereksposur di Jawa Timur, ibu kota lah ya. Harusnya itu bisa jadi panutan bagi daerah-daerah lain. Saya berpikir bahwa anak tidak sekolah di Sumeneb itu akan hilang. Saya berpikir anak-anak tidak sekolah di Kepulauan Bawean, di kepulauan-kepulauan yang ada di Jawa Timur, semuanya ini juga akan tidak ada lagi anak-anak tersebut. Semua anak-anak punya potensi yang baik. Oke, Bu Lili, menambahkan singkat karena waktu juga tidak terasa ya. Kayaknya harus ada episode selanjutnya. Menambahkan dengan apa yang dibahas oleh pakar-pakar pendidikan ini, gimana sebenarnya sebagai pemangku kebijakan? Saya sih merasa Mbak bahwa sinergi dan kolaborasi itu menjadi penting, ya menjadi sebuah kunci. Artinya kalau kita melihat dari APBD kita, oke lah mungkin tadi dikatakan dengan bertambahnya mungkin belum juga terlihat hasilnya. Tetapi memang dinamisasi ya, juga dinamisasi kebutuhan sekolah seperti yang disampaikan Pak Isa tadi betul ya. Sehingga perlu ada peran serta yang lain selain dari APBD pemerintah. Ya. Ada tadi kolaborasi yang mungkin bisa dilakukan bersama dengan perusahaan-perusahaan ataupun apapun itu yang kemudian memang mereka juga memiliki kecenderungan, memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa ini. Jadi saya rasa kewajiban kita semuanya, tidak hanya pemerintah tentunya, orang tua dan kemudian masyarakat, perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar kita pun juga memiliki peran aktif yang harusnya bersama-sama untuk memberikan kepedulian ya terhadap pendidikan yang lebih bermutu dan lebih baik. Saya kira seperti itu. Oke, karena waktunya juga sudah habis, yang perlu saya garis bawahi, apapun itu nanti program dari pemerintah pusat, sejatinya adalah pemerintah daerah harus linier dan mencari solusi bersama ya untuk mencari inovasi bagaimana agar program ini bisa terrealisasi dengan benar. Kalau kita membahas soal pendidikan memang tidak ada henti-hentinya, mungkin butuh episode lagi karena sudah waktu kita tidak terasa 1 jam ya. Terima kasih buat Pak Yusa, Pak Isa, Bu Lili atas waktunya malam hari ini. Ya pemirsa, saya Nur Rufaini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa.